Apakah kemunculan Michele Pirro dengan Ducati 850cc di Misano benar-benar hanya sebatas uji coba mesin? Atau justru langkah tersembunyi untuk mencuri start memahami karakter ban Pirelli? Karena saat ini belum semua pabrikan mencoba mesin 850cc-nya. Sekaligus, jika kita melihat dari tes tersebut, kita melihat sinyal perubahan filosofi desain dan uniknya itu seperti Yamaha MotoGP. Lah, gimana sih? Yamaha aja niru Ducati sekarang. Dan juga ada soal kepindahan Pecco Bagnaia ke Aprilia Racing yang disebut-sebut akan diumumkan di Jerez nanti. Bakalan beneran Aprilia atau jangan-jangan kejutan nih? Tiba-tiba seperti berita Ai Ogura ke Yamaha yang tak bisa diprediksi. Dan juga mampukah Veda Ega Pratama bangkit di Jerez setelah crash di Austin? Memanfaatkan persiapannya di Eropa untuk kembali ke barisan depan. Dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar rookie, tapi ancaman nyata di MotoGP. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Kemunculan Michele Pirro dengan prototipe Ducati 850cc di Misano bukan sekedar agenda uji coba biasa, melainkan langkah strategis Ducati untuk mencuri start dalam memahami era baru MotoGP. Karena di balik pengujian mesin 850cc tersebut ada misi yang jauh lebih krusial, yaitu mengumpulkan data awal terkait karakter ban Pirelli yang akan menjadi faktor penentu performa motor di regulasi 2027. Secara teknis, perubahan ke mesin 850cc memang akan menurunkan tenaga puncak dibandingkan generasi 1000cc. Namun justru hal ini membuat peran ban menjadi jauh lebih sensitif. Karena pembalap akan lebih mengandalkan corner speed, kestabilan mid corner, serta traksi keluar tikungan. Sehingga, memahami bagaimana ban Pirelli bekerja dalam berbagai suhu, tekanan, dan beban lateral menjadi kunci utama dalam membangun motor yang kompetitif sejak awal musim. Dalam konteks ini, Ducati terlihat tidak hanya fokus pada output mesin, tapi juga pada distribusi bobot, geometri sasis, dan karakter aerodinamika yang mampu bersinergi dengan ban Pirelli. Karena berbeda dengan Michelin yang selama ini digunakan, Pirelli dikenal memiliki karakter grip yang lebih progresif namun sensitif terhadap overheat. Sehingga pendekatan setup motor harus lebih halus dan presisi untuk menjaga performa tetap konsisten sepanjang race distance. Menariknya, secara visual, konsep aerodinamika prototipe Ducati 850cc ini justru memperlihatkan kemiripan dengan desain Yamaha MotoGP pada tahun 2019, terutama pada bagian fairing depan yang lebih ramping, intake udara yang lebih sederhana, serta filosofi downforce yang tampak tidak terlalu agresif, seperti generasi Ducati sebelumnya, yang selama ini identik dengan winglet besar dan kompleks. Kemiripan ini bukan tanpa alasan. Karena secara teknis, desain Yamaha 2019 dikenal mengedepankan keseimbangan motor dan kemampuan menikung yang halus, sesuatu yang sangat relevan dengan karakter ban Pirelli yang membutuhkan gaya berkendara lebih smooth dibandingkan Michelin. Sehingga, Ducati tampak mulai menggeser filosofi desainnya dari power and stability menuju flow and corner speed. Selain itu, keputusan Ducati untuk turun lebih awal dengan prototipe ini juga memberikan mereka keuntungan besar dalam hal korelasi data antara mesin, sasis, dan juga ban. Karena semakin cepat mereka memahami bagaimana ban bereaksi terhadap berbagai konfigurasi, maka semakin cepat pula mereka bisa mengunci arah pengembangan motor sebelum rival seperti Yamaha, Aprilia, Honda, dan KTM benar-benar turun ke lintasan dengan paket yang setara. Langkah ini semakin diperkuat dengan potensi keterlibatan Nicolo Bulega dalam pengujian, yang memiliki pengalaman luas dengan ban Pirelli di Superbike. Sehingga Ducati tidak hanya mengumpulkan data teknis, tapi juga insight langsung dari pembalap yang sudah memahami limit dan karakter ban tersebut dalam kondisi balap.
Dengan kata lain, pengujian Ducati ini bukan sekedar soal siapa yang paling cepat di lintasan saat ini, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan fundamental di masa depan. Karena di era 850cc nanti, keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh tenaga mesin, melainkan oleh siapa yang paling dulu memahami bahasa ban, dan Ducati saat ini terlihat sedang berusaha menjadi yang pertama menguasainya. Berita kedua, ada Pecco Bagnaia yang siap mengguncang Jerez dengan pengumumannya ke Aprilia. Jadi nggak? Arah masa depan Pecco Bagnaia mulai mengerucut ke satu titik yang semakin sulit dibantah, yaitu kepindahan ke Aprilia. Di tengah situasi pasar pembalap yang bergerak jauh lebih cepat dari biasanya, di mana keputusan besar ini tidak lagi menunggu pertengahan musim, melainkan sudah mulai dikunci bahkan sebelum separuh kalender berjalan, dengan semua indikasi yang muncul mengarah pada satu momen krusial, yakni potensi pengumuman resmi yang diprediksi akan dilakukan saat seri Jerez. Jerez sendiri bukan sekedar balapan biasa, melainkan salah satu panggung paling strategis di MotoGP, terutama bagi pabrikan Eropa karena sorotan media. Kedekatan dengan basis penggemar serta momentum awal musim Eropa menjadikannya tempat ideal untuk menyampaikan pesan besar kepada publik. Sehingga, jika Aprilia benar-benar mengumumkan kedatangan Bagnaia di sana, maka itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi deklarasi ambisi yang sangat jelas. Dari sudut pandang proyek, kepindahan Bagnaia ke Aprilia Racing mencerminkan perubahan arah yang sangat serius. Karena Aprilia tidak lagi membangun tim hanya untuk kompetitif, tapi untuk menjadi pusat kekuatan baru, dengan menggabungkan performa motor yang terus meningkat dengan pembalap yang sudah terbukti mampu meraih gelar juara dunia. Sehingga kombinasi ini berpotensi menciptakan standar baru dalam persaingan MotoGP. CEO Aprilia, Massimo Rivola, bahkan secara terbuka menunjukkan antusiasmenya terhadap kemungkinan ini dengan menyebut konsep tim nasional Italia, MotoGP. Sebuah gambaran yang bukan hanya kuat secara identitas, tetapi juga memiliki nilai strategis besar dalam hal branding, dukungan sponsor hingga daya tarik emosional bagi publik. Karena menyatukan pabrikan Italia dengan pembalap top Italia adalah formula yang secara historis selalu memiliki daya ledak tinggi. Secara teknik, kehadiran Bagnaia akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan motor Aprilia, karena dia dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan membaca karakter motor dengan secara detail, memiliki sensitivitas tinggi terhadap grip ban, serta mampu memberikan feedback yang presisi kepada tim teknis. Sesuatu yang sangat dibutuhkan Aprilia untuk menyempurnakan RSGP, agar tidak hanya cepat dalam satu lap, tapi juga konsisten sepanjang balapan. Lebih dari itu, pengalaman Bagnaia dalam mengembangkan motor juara bersama Ducati akan menjadi aset yang sangat berharga, karena dia memahami bagaimana membangun keseimbangan antara stabilitas pengereman, akselerasi keluar tikungan, dan manajemen ban, yang semuanya merupakan elemen krusial dalam era MotoGP modern. Sehingga, kehadirannya bisa mempercepat proses evolusi Aprilia secara signifikan. Jika pengumuman ini benar-benar terjadi di Jerez, maka dampaknya tidak hanya akan terasa dalam tim Aprilia, tapi juga mengguncang peta persaingan yang secara keseluruhan, karena langkah ini akan mengirim pesan kuat bahwa Aprilia tidak lagi puas menjadi penantang, melainkan siap mengambil alih posisi terdepan. Terlebih, dengan gaya timnas Italia ala MotoGP seperti yang dibanggakan oleh Massimo Rivola. Dengan proyek yang dibangun secara matang, penuh perhitungan, dan kini Aprilia mulai memasuki fase di mana hasil nyata mulai terlihat di lintasan. Berita ketiga, ada Veda Egani yang mulai persiapannya untuk balapan di Jerez. Di tengah sorotan besar yang mengarah pada potensi kepindahan Pecco Bagnaia ke Aprilia di Jerez, perhatian lain juga mengarah pada Veda Ega Pratama yang datang ke balapan yang sama dengan misi kebangkitan, setelah mengalami crash pada seri sebelumnya di Circuit of the America. Sebuah insiden yang menghentikan momentumnya dan menjadi pelajaran penting dalam proses adaptasinya di MotoGP. Persiapan Veda menuju Jerez dilakukan dengan pendekatan yang cukup lengkap, karena sejak awal musim dia sudah berada di Eropa bersama Honda Tim Asia untuk menjalani berbagai program latihan. Mulai dari latihan fisik seperti bersepeda untuk membangun endurance, hingga sesi di sirkuit menggunakan motor produksi dan motocross yang bertujuan meningkatkan kontrol motor serta sensitivitas terhadap perubahan grip yang menjadi kunci penting di kelas ringan seperti Moto3. Selain itu, Veda juga sempat mengasah kemampuan di lintasan-lintasan Eropa yang menuntut teknik tinggi, termasuk area latihan dan sirkuit kecil yang digunakan untuk simulasi balap, yang membantu meningkatkan insting racing lainnya, pengereman, dan juga akselerasi keluar tikungan. Sehingga,
Secara bertahap, dia mulai terbiasa dengan karakter sirkuit di luar Asia yang sebelumnya belum pernah dia jamah. Pengalaman di Algarve International Circuit juga menjadi bagian penting dalam proses adaptasinya. Karena lintasan ini dikenal sangat teknis dengan kombinasi tikungan cepat, blend corner, serta perubahan elevasi yang ekstrim. Sehingga melatih Veda untuk lebih halus dalam mengontrol throttle dan menjaga stabilitas motor. Sesuatu yang akan sangat berguna saat menghadapi karakter sirkuit The Jerez, Angel Nieto, yang juga menuntut presisi tinggi. Dari sisi mental, crash di Austin justru menjadi bekal berharga bagi Veda. Karena di Moto3, yang terkenal dengan persaingan ketat dan jarak antar pembalap yang sangat rapat, kemampuan dan pengalaman tersebut diyakini akan membuatnya tampil lebih tenang serta lebih cerdas dalam mengambil keputusan saat balapan. Optimisme untuk bangkit juga didukung oleh performa awal musim yang cukup impresif, di mana Veda mampu finish di posisi 5 besar pada debutnya di Thailand yang bahkan meraih podium ketika di Brasil. Sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa dia memiliki kecepatan untuk bersaing di grup depan, bukan sekedar belajar sebagai rookie. Dengan kombinasi persiapan fisik yang matang, jam terbang yang terus bertambah di sirkuit Eropa, serta pengalaman berharga dari kesalahan sebelumnya, balapan di Jerez menjadi kesempatan ideal bagi Veda untuk melakukan riset, mengembalikan kepercayaan dirinya dan membuktikan bahwa dia mampu bangkit sekaligus menjaga tren positifnya sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan di MotoGP di musim ini.